Ya, jadi kalau kalian udah tahu tentang klub atau Wibu Night Club gitu ya, yang gue bahas di Skena Wibu episode 1 dan episode 2 yang isinya tuh tentang Night Club 21 plus tapi disebarkan secara tebar-tebaran di publik. Dalam artian itu menyalahgunakan aturannya juga. Nggak cuma itu sebenarnya, mereka juga ngundang tribut sih, lebih tepatnya bukan mengundang, itu ke Sengri ya, yang dimana itu udah jelas salah secara moral gitu. Kenapa gue bisa bilang salah ya, udah jelas-jelas Sengri itu kan kasusnya udah jadi germo gitulah istilahnya di Korea Selatan sana, dan itu udah bikin banyak trauma ke cewek-cewek itu sendiri. Dan kasus itu tuh gede banget, bahkan udah dijadiin dokumenter sama BBC News di luar negeri sana. Sekarang Partitopia udah blunder lagi ya. Bukan blunder sih, mungkin ini hal yang biasa sih buat mereka, dan akhirnya mereka menantang kita-kita nih sebagai penggiat hobi Jepangan, dan mereka juga nantangin orang-orang di publik khususnya di Surabaya untuk menunjukkan kalau mereka itu ya backingannya kuat. Atau mereka tuh punya power yang gede gitu di Surabaya. Dalam artian kayak mereka tuh, lihat nih, gue punya banyak duit, gue bisa ngadain event ini dengan bebas. Dimana itu gue juga agak kena sentil dikit ya sebenarnya. Tapi kalau untuk orang-orang Surabaya sana, gue udah reach up, gue udah mikirin gimana caranya biar mereka evaluasi diri lah gitu, biar gak usah nyebar posternya secara publik. Kalau seandainya posternya nggak disebar secara publik, ya gue santai-santai aja. Ya, mungkin orang-orang juga bakal santai-santai aja, karena pada dasarnya Wibu Night Club itu biasanya disebar, kalaupun memang di publik, mereka ada medianya sendiri, dan di medianya itu sendiri biasanya alkohol atau misalnya ada yang berbau-bau seksi party ya. Ingat, seksi party sama seks party itu jelas-jelas beda. Misalnya yang seksi party itu kayak yang dress code-nya bikini atau dress code-nya summer. Nah, kalau yang sekarang seksi kostum party lah ya kita sebutnya, itu pakai temanya Halloween. Well, sebenarnya nggak ada masalah kan gue bilang, tapi kalau misalnya disebar-sebar dan alkoholnya ditaruh di posternya yang jelek banget itu gede-gedean, bahkan aduh gimana ya, gue melihat ada extra service di situ katanya. Extra service dari si event ini yang dimana ada B belakangnya B juga gitu. Kalau misalnya gue asumsikan ya, berdasarkan asumsi dari orang-orang juga, kalau dikumpulin itu ada berapa huruf ya? B L O W J O B. Kalau dari hurufnya sih kayaknya ada 8 ya, tapi kalau pekerjaan menyedot atau blow job itu ada 7 huruf mungkin. Baru gue nggak tahu extra service-nya apa bener kayak gitu ya. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu, kalau ternyata hal-hal yang kayak gini yang diadain sama mereka, gue nggak mau sensor Partitopia atau apalah, kayak si ketua-ketuanya yang penyelenggaranya si Kingju, Meme, Han, ya, dan isi-isi gestarnya kayak si Nana Sate Kimchi, ya, gue nggak akan sensor mereka semua. Itu kelakuannya udah sampai di kepolisian Bogor ya, jadi aparat tuh udah pada tahu. Gue nggak tahu apakah langkah selanjutnya para aparat ini bakal nindak tegas mereka. Gak mungkin sih kalau aparat tutup mata ya kalau soal hal yang begini. Cuma masalahnya butuh waktu, dan mungkin aparat pun lagi mantau soal acara Partitopia Halloween Party ini, atau mungkin Partitopia yang lain-lainnya lah. Gue tahu sebenarnya mereka itu kayak, ini gue bisa bikin event, gue nantang lo semua gitu. Dan semua orang-orang yang nggak setuju sama orang-orang yang nggak setuju sama Partitopia ini ternyata dipukul rata kalau mereka itu adalah Wibu Rohis. Gue cuma mau ngasih tahu ya untuk orang-orang dari sana, orang-orang yang ngadain Halloween party atau seksi kostum party di Partitopia sana yang ada di Surabaya. Gue adalah orang yang jelas-jelas menentang Wibu Rohis paling kenceng di Facebook ya. Dan kalau kalian bilang gue Wibu Rohis, itu udah jelas kalian salah besar. Sebenarnya yang tentang event-event kalian ya, itu sebenarnya dari Surabaya tuh banyak, cuma mereka ya mau nggak mau diem aja karena males berurusan sama kalian. Dan aduh, gimana ya, waktu kemarin aja ketika yang soal tribut ke Seungri yang diadain sama manajemen yang sama, organizer yang sama, mereka klarifikasi kalau itu tuh katanya soal kalau misalnya soal awareness tentang pelecehan seksual dan semacamnya, kenapa nggak dari awal dikasih taunya? Kenapa pas klarifikasi aja disebutnya? Itu udah jelas-jelas mind blowing. Dan itu udah jelas-jelas kalian emang cari pembenaran, karena itu bukan asumsi gue doang ya.
bukan opini gue doang, tapi asumsi dan opini orang-orang di internet juga sama. Kalau kalian emang pada dasarnya cuma nyari pembelaan lah. Dunia malam seperti di Burning Sun Untuk sengri kepada diri. yang dijadwalkan akan terlebih kasus penulisan di sebuah klub malam Korea Selatan beberapa waktu lalu. Sayangnya netizen sekarang nggak begitu bodoh-bodoh amat ya. Atau mungkin pengunjung-pengunjung kalian yang nggak terlalu pintar-pintar amat gitu, tetap aja pada datang, entah nyari kepuasan, entah nyari cewek buat dibungkus kan. Gue nggak tahu, gue cuma asumsi belaka doang. Jadi kalau misalnya kalian mau laporin gue, ini kan cuma opini gue doang. Gue gak nge-self claim kalau gue secara terang-terangan menuduh kalian seperti itu. Cuma opini aja. Dan masalahnya ya, dengan mereka menantang kayak gitu, orang-orang dari Partitopia ini, itu udah jelas mereka tuh udah nginjek-nginjek aparat, nginjek-nginjek kita para penggiat hobi di Jepangan, hobi penikmat anime, para wibu juga, idol atau apapun lah, yang dimana udah jelas ya, orang-orang yang suka cosplay aja udah disebut aneh. Kita nggak bisa nolak kalau emang itu tuh ada benernya juga sih sebenarnya ya. Wibu juga disebut aneh. Nah, udah mah disebut aneh, trafficnya lagi banyak, eventnya sekarang mulai beragam gitu ya, ada yang nggak bertemplate. Muncullah orang-orang yang kayak gini. Karena kalau orang Surabaya itu pada bilang males banget King Juan ini gitu, atau si King Ju ini. Karena mereka ya pada seneng gitu. Katanya si King Juan tuh kalau misalnya di blow up kayak gini tuh pada seneng. Ya gue sebagai seorang manusia, ya apa salahnya gitu gue harus membagikan atau berbagi kesenangan kepada mereka juga. Dan kalau mereka emang nggak takut, ya kenapa mereka sampai pada live sosial media pada waktu kasus Seungri itu. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf untuk seluruh penikmat musik Korea, khususnya K-popers all fandom, dikarenakan sebuah poster yang sudah dari beberapa hari lalu saya posting di Instagram TSC Management maupun di seluruh sosial media The Saverio. Kan katanya backingannya kuat, masa kayak begitu doang kalian takut sih? Katanya kan kalian berani gitu nantang para wibu se-Indonesia, tapi kalian ujung-ujungnya pada lari juga dari sosial media, dan kalian baru berani balik lagi ketika kasusnya udah mereda. Kita ngomongin soal event alkohol, party yang istilahnya acara-acara malam. Biasanya acara-acara malam itu memang selalu identik sama yang namanya alkohol, sama seksi kostum, dan itu tuh biasanya restricted untuk 21 tahun ke atas. Kalian atau mereka lah dari Partitopia itu mereka malah nyalahin orang-orang, ya udah tahu 21 plus ke atas, ya udah kalian gak usah datang kalau yang 21 plus ke atas. Ya nggak gitu konsepnya. Konsepnya itu adalah kalian nyebarin secara publik. Ketika acara semacam orgi party, acara semacam seksi kostum night, atau hal-hal yang sangat berbau dewasa lah ya, yang terbuka-terbuka gitu, mereka itu menyebarkan pamflet atau poster acaranya itu ya door to door. Door to door tuh dalam artian ya mereka menyebarkannya lewat media sosial, tapi yang khusus untuk yang seperti itu, atau mereka biasanya door to door lah gitu istilahnya. Ya namanya juga dagang kan. Jadi kayak kalian tuh menempatkan dagangan kalian di tempat yang tidak tepat. Nah, itu ada ilmunya sih sebenarnya, tapi gue nggak akan bahas itu. Dan yang terakhir adalah gue starnya Nana-chan atau Sate Kinchi. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau si King Ju atau si King Juan ini, dia emang suka banget ngabisin uangnya atau bakar uangnya untuk hal-hal yang kontroversial di Surabaya ini ya. Jadi si Nana-chan, si Sate Kimchi ini, dia punya track record yang buruk banget, yang dimana dia adalah artis porno, atlet cebok lah gitu kan, cuma dia pakai bawa-bawa cosplay, dan dia malah suka nyebarin agenda LGBT. Dan yang jadi masalah adalah ketika dia nyebarin agenda LGBT, dia ngebawa anak di bawah umur yang cosplay jadi Miku. Anak di bawah umur udah dibawa agenda yang begitu-begitu. Dan kalian ya jadiin dia guest star, kasih dia panggung. Well, gue juga lagi ngasih panggung sebenarnya buat anak-anak Partitopia. Cuma di sini gue mau mengajak kalian yang ada di komunitas wibu ya, kalau misalnya kalian merasa ngapain sih ngasih panggung ke si King Juan, ya udah kita kasih panggung mereka sebesar-besarnya ya. Kalian nggak tahu kalau misalnya konsep panggung itu kita bisa nonton orangnya, dan kita bisa ngelemparin orang-orang tersebut pakai tomat, atau kita cukup mendokumentasikan kebobrokannya yang ada di atas panggung gitu. Dan gue adalah bagian orang yang menonton, dokumentasikan, dan mengajak orang-orang untuk menonton juga gitu.
Ya mungkin mereka mau gua kecam kayak gini, mau gua ancam atau misalnya netizen ancam pakai bakal ngelapor ormas setempat atau misalnya ngelapor aparat setempat, acaranya bakal tetap jalan. Tapi gua cuma minta sama kalian, ya siapa tahu lah di waktu-waktu berikutnya acara-acara seperti ini tuh bisa dibuat kapok ya, atau enggak acara gini bisa dikurangi lah gitu eksistensinya. Siapa tahu kan mereka ujung-ujungnya bakal nge-share tapi via Tudor kayak yang gue bilang barusan, atau enggak mereka bakal nge-share-nya lebih selektif lah melalui media-media. Gak usah bawa-bawa cosplay, gak usah bawa-bawa wibu, gak usah bawa-bawa Jepangan, hal-hal yang lainnya. Udah jelas ini tuh hobi itu udah disebut aneh gitu kan, dan kalian datangnya dengan cara yang seperti ini gitu, datang dengan mencoreng. Udah tercoreng ya kalian coreng lagi. Tapi ketika suatu saat hobi yang kayak gini mati dan dipandang jelek dan berdampaknya ke event-event yang umum, kalian gak akan tanggung jawab. Kalian cuma bakal lari. Buat para penyelenggara Partitopia, kalian kan sukanya hit and run. Kayak waktu kemarin soal Seungri, kalian pada ngilang, udah klarifikasi Meg Xaviero, kalian pada hilang juga. Malah di private, sisanya ya si King Juan tutup komen di IG gitu. Ya mungkin sekuat-kuatnya backingan, ternyata tetap ada gitu jiwa pecundang atau jiwa pengecutnya tuh ada. Dan menurut gue ya mungkin kedepannya ini juga bakal evaluasi buat gue sendiri juga gitu, biar gue gak terlalu kenceng banget lah untuk ngegoreng isu kayak gini. Sekali lagi gue cuma mau minta sama kalian, ya semoga kalian juga ikut tergerak hatinya biar event yang kayak gini bisa berkurang eksistensinya. Sampai jumpa di Skena Wibu selanjutnya bersama gue Malvin di sini, dan bisa-bisanya orang duitnya kenceng terus udah punya istri, udah anak, tapi masih melihara biduannya sendiri.